Bab 6 menjelaskan tentang unit masukan dan keluaran. Sistem masukan dan keluaran komputer. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu CPU, memori, printer, dan sekunder, dan peralatan masukan atau keluaran I/O device seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Beberapa bab sebelumnya telah membahas CPU dan memori, sedangkan kita dijelaskan tentang peralatan atau modul I/O. Bagaimana modul I/O dapat menjalankan tugasnya, yaitu menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar, merupakan hal yang terpenting untuk kita ketahui. Inti mempelajari sistem I/O suatu komputer adalah mengetahui fungsi dan struktur modul I/O. Fungsi modul I/O. Modul I/O adalah satuan komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama atau dengan register-register CPU. Fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul I/O dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kontrol dan pewaktuan, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembuffer dan data, deteksi kesalahan. Struktur modul I/O. Terdapat berbagai macam modul I/O sering berkembang komputer itu sendiri. Contohnya yang sederhana dan fleksibel adalah Intel 8255A yang sering disebut PPI, Programmable Peripheral Interface. Antarmuka modul I/O ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, saluran kontrol. Bagian terpenting adalah blok logika I/O yang terhubung dengan sebuah peralatan antarmuka periferal terhadap fungsi peraturan dan switching pada blok ini. Teknik masukan dan keluaran. Terdapat 3 buah teknik dalam operasi I/O, yaitu I/O terprogram, interrupt drive I/O, dan DMA, direct memory access. Ketiganya memiliki keunggulan maupun kelemahan yang menggunakannya disesuaikan sesuai untuk kerja masing-masing teknik. I/O terprogram. Pada I/O terprogram, data saling diperlukan antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi I/O selesai dilakukan modul I/O, sehingga akan membuang waktu, apalagi CPU lebih cepat proses operasinya. Dalam teknik ini, modul I/O tidak dapat dilakukan interupsi kepada CPU terhadap proses-proses yang diinstruksikan padanya. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai proses lengkap dilaksanakan. Interrupt driven I/O. Teknik interrupt driven I/O memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Proses adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O. Bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O pada CPU akan dilakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan
instruksi yang diberikan akan dilakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Cara kerja teknik interupsi di sisi modul I/O adalah modul I/O menerima perintah misalnya read. Kemudian modul I/O dilaksanakan perintah pembacaan dari periferal dan meletakkan paket data ke register data modul I/O. Selanjutnya modul mengeluarkan sinyal interupsi ke CPU melalui saluran kontrol, kemudian modul menunggu datanya diminta CPU. Pengontrolan interrupt Intel 8259A. Intel mengeluarkan chip 8259A yang dikonfigurasi sebagai interrupt arbiter pada mikroprosesor Intel 8086. Intel 8259A melakukan manajemen interupsi modul I/O yang tersambung padanya. Chip ini dapat program untuk menentukan prioritas modul I/O yang lebih dulu ditangani CPU. Apabila ada permintaan interupsi yang bersamaan, menggambarkan pemakaian pengontrolan interupsi 8259A. Berikut model-model interupsi yang mungkin terjadi. Full next state, permintaan interupsi dengan prioritas mulai 0 IRO hingga 7 IR7. Rotating, bila sebuah modul telah dilayani, interupsinya akan menepati prioritas terendah. Special max, prioritas diprogram untuk modul I/O tertentu secara spesial. Programmable Peripheral Interface Intel 8255A. Contoh model I/O yang menggunakan I/O program dan interrupt drive I/O adalah Intel 8255A Programmable Peripheral Interface PPI. Intel 8255A dirancang untuk keperluan mikroprosesor 8086. Saluran dapat diprogram dari mikroprosesor 8086, sedangkan menggunakan register kontrol untuk menentukan bermacam-macam kode operasi dan konfigurasi. Bagian kiri blok diagram merupakan interface internal dengan mikroprosesor 8086. Saluran ini terdiri atas 8 bus data 2 arah Do dan D, bus alamat dan bus counter yang terdiri atas saluran chip, select, real, write, dan reset. Direct Memory Access (DMA). Prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja I/O kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Dalam melaksanakan transfer data secara mandiri, DMA memerlukan pengambilan kontrol bus dari CPU. Untuk itu, DMA akan menggunakan bus bila CPU tidak menggunakan atau DMA memaksa CPU untuk menghentikan sementara penggunaan bus. Teknik akhir lebih umum digunakan, sering disebut styling, karena modul DMA mengambil alih siklus bus. Penghentian sementara menggunakan bus bukanlah untuk diinterupsi, melainkan hanyalah menghentikan proses sesaat yang diimplementasikan hanya pada kelambatan eksekusi CPU saja.
Perangkat eksternal. Perangkat eksternal atau lebih umum disebut peripheral tersambung dalam sistem CPU melalui perangkat pengendaliannya, yaitu modul I/O seperti telah dijelaskan sebelumnya. Secara umum, perangkat eksternal diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Human readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan manusia dengan menggunakan komputer. Contohnya monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, dan drive. Machine readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan, biasanya berupa modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, misalnya NIC dan modem. Terima kasih. Bab 6 menjelaskan tentang unit masukan dan keluaran. Sistem masukan dan keluaran komputer. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu CPU, memori, printer, dan sekunder, dan peralatan masukan atau keluaran I/O device seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Beberapa bab sebelumnya telah membahas CPU dan memori, sedangkan kita dijelaskan tentang peralatan atau modul I/O. Bagaimana modul I/O dapat menjalankan tugasnya, yaitu menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar, merupakan hal yang terpenting untuk kita ketahui. Inti mempelajari sistem I/O suatu komputer adalah mengetahui fungsi dan struktur modul I/O. Fungsi modul I/O. Modul I/O adalah satuan komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama atau dengan register-register CPU. Fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul I/O dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kontrol dan pewaktuan, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembuffer dan data, deteksi kesalahan. Struktur modul I/O. Terdapat berbagai macam modul I/O sering berkembang komputer itu sendiri. Contohnya yang sederhana dan fleksibel adalah Intel 8255A yang sering disebut PPI, Programmable Peripheral Interface. Antarmuka modul I/O ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, saluran kontrol. Bagian terpenting adalah blok logika I/O yang terhubung dengan sebuah peralatan antarmuka periferal terhadap fungsi peraturan dan switching pada blok ini. Teknik masukan dan keluaran. Terdapat 3 buah teknik dalam operasi I/O, yaitu I/O terprogram, interrupt drive I/O, dan DMA, direct memory access. Ketiganya memiliki keunggulan maupun kelemahan yang menggunakannya disesuaikan sesuai untuk kerja masing-masing teknik. I/O terprogram. Pada I/O terprogram, data saling diperlukan antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi I/O
selesai dilakukan modul I/O sehingga akan membuang waktu apalagi CPU lebih cepat proses operasinya. Dalam teknik ini, modul I/O tidak dapat dilakukan interupsi kepada CPU terhadap proses-proses yang diinstruksikan padanya. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai proses lengkap dilaksanakan. Interrupt driven I/O. Teknik interrupt driven I/O memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Proses adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O. Bersamaan perintah I/O dijalankan, modul I/O pada CPU akan dilakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan akan dilakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Cara kerja teknik interupsi di sisi modul I/O adalah modul I/O menerima perintah misalnya read, kemudian modul I/O dilaksanakan perintah pembacaan dari periferal dan meletakkan paket data ke register data modul I/O. Selanjutnya, modul mengeluarkan sinyal interupsi ke CPU melalui saluran kontrol, kemudian modul menunggu datanya diminta CPU. Pengontrolan interrupt Intel 8259A. Intel mengeluarkan chip 8259A yang dikonfigurasi sebagai interrupt arbiter pada mikroprosesor Intel 8086. Intel 8259A melakukan manajemen interupsi modul I/O yang tersambung padanya. Chip ini dapat program untuk menentukan prioritas modul I/O yang lebih dulu ditangani CPU. Apabila ada permintaan interupsi yang bersamaan, menggambarkan pemakaian pengontrolan interupsi 8259A. Berikut model-model interupsi yang mungkin terjadi. Full next state, permintaan interupsi dengan prioritas mulai 0 IRO hingga 7 IR7. Rotating, bila sebuah modul telah dilayani, interupsinya akan menepati prioritas terendah. Special max, prioritas diprogram untuk modul I/O tertentu secara spesial. Programmable Peripheral Interface Intel 8255A. Contoh model I/O yang menggunakan I/O program dan interrupt drive I/O adalah Intel 8255A Programmable Peripheral Interface PPI. Intel 8255A dirancang untuk keperluan mikroprosesor 8086. Saluran dapat diprogram dari mikroprosesor 8086, sedangkan menggunakan register kontrol untuk menentukan bermacam-macam kode operasi dan konfigurasi. Bagian kiri blok diagram merupakan interface internal dengan mikroprosesor 8086. Saluran ini terdiri atas 8 bus data 2 arah Do dan D, bus alamat dan bus kontrol yang terdiri atas saluran chip, select, real, write, dan reset. Direct Memory Access (DMA). Prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja I/O kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan
instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Dalam melaksanakan transfer data secara mandiri, DMA memerlukan pengambilan kontrol push dari CPU. Untuk itu, DMA akan menggunakan push bila CPU tidak menggunakan atau DMA memaksa CPU untuk menghentikan sementara penggunaan push. Teknik akhir lebih umum digunakan, sering disebut styling, karena modul DMA mengambil alih siklus push. Penghentian sementara menggunakan push bukanlah untuk diinterupsi, melainkan hanyalah menghentikan proses sesaat yang diimplementasikan hanya pada kelambatan eksekusi CPU saja. Perangkat eksternal. Perangkat eksternal atau lebih umum disebut peripheral tersambung dalam sistem CPU melalui perangkat pengendaliannya, yaitu modul I/O. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, secara umum perangkat eksternal diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Human readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan manusia dengan menggunakan komputer. Contohnya monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, dan drive. Machine readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan, biasanya berupa modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, misalnya NIC dan modem. Terima kasih.